Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas matematika peminatan kelas 12. Saya bahas uji kompetensi 2. Kalian bisa buka ya buku LKS Intan Pariwara. Kita akan belajar fungsi peluang kumulatif variabel acak ya. Oke. Fx memiliki fungsi 0 untuk x yang lain. Dan fx memiliki fungsi seperempat pada saat x lebih besar sama dengan 0 tetapi kurang dari 3. Pada saat x lebih besar sama dengan 3 kurang dari 5, nilai fungsi fx-nya adalah 5 min x per 8. Fungsi peluang kumulatif variabel acak x adalah, oke ya guys, untuk mencari fx, ini kalau f-nya besar itu kumulatif ya. Nah, maka rumusnya adalah integralnya fx dx. Oke ya, A sampai B. Nah, ini guys konsepnya. Oke? Ya, saya akan mulai pada saat x lebih besar sama dengan 0 tetapi kurang dari 3, maka nanti f kumulatif variabel acak x adalah integralnya fx. Fx-nya itu adalah seperempat. Integralnya seperempat dx ya, dengan batasan 0 sampai dengan t. Oke, saya integralkan, maka seperempat x dengan batasan 0 sampai t, maka menjadi seperempat t. Oke ya, kan dikurangi seperempat dikalikan 0, ya sama aja ya, seperempat t. Inilah fungsi fx-nya, saya kembalikan lagi, t-nya saya rubah menjadi x. Ini pada saat x lebih besar sama dengan 0 tetapi kurang dari 3. Next, saya akan buat pada saat x lebih besar sama dengan 3 tetapi kurang dari 5. Maka fx sama dengan integral 5 min x per 8 dx. Oke ya, ini kan sama saja 5 per 8 min 1 per 8 x dx. Oh iya, sorry. Batasannya mana? Batasannya tuh ini ya, 3 sampai dengan T. 3 sampai dengan T. Oke. Saya integralkan ya, 5 per 8x min 1 per 16x kuadrat dengan batasan 3 sampai T. Kalian wajib bisa ya integral ya, materi kelas 2. Sorry, kelas 11 ya. Saya substitusikan 5 per 8 T dikurangi T kuadrat ya, maka T kuadrat per 16 saya kurangi dengan 3 ya, masukkan X-nya masukkan 3 ya, maka 15 per 8 dikurangi 9 per 16. Oke, saya lanjutkan ke sini ya, Dik ya. Nah, saya samakan penyebutnya adalah 16 semuanya, maka 16 bagi 8 itu 2, maka jadi 10T min T kuadrat min 30, oh ini ada kurungnya ya Dek ya, min 9. Nah, seperti ini ya, maka menjadi min T kuadrat per 16 plus 10T per 16 min 21 per 16. Oke, min 1 per 16-nya saya lepaskan, maka T kuadrat, ini mintanya positif ya, min 10T, ini mintanya negatif, maka jadi plus 21. Ya, seharusnya jawabannya adalah seperti ini ya, Dek ya. Saya akan lanjut ke soal nomor 2. Nilai P pada saat mutlak Y min 4 kurang dari sama dengan 1. Saya selesaikan ya, mutlaknya lepas, maka nanti kurang dari 1 lebih besar dari min 1. Ini kita ke mutlak lagi ya, kelas 1 ya. Maka Y kurang dari sama dengan, ini pindah ruas ke sana, 1 ditambah 4 itu 5, lebih besar dari min 4 pindah ruas kan jadi 4 ya, 4 kurangi 1, 3. Nah, maka dari itu P mutlak Y min 4 kurang dari sama dengan 1, ini sama saja dengan P pada saat Y lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 5. Maka nanti P kurang dari sama dengan 5 dikurangi dengan
P kurang dari 3. Nah, begitu ya guys. Maka kita akan mencari fungsi P kumulatifnya terlebih dahulu. P Y itu rumusnya adalah integralnya Fy. Oke ya, maka ini yang diintegralkan Y per 8 dy. Oke, maka menjadi 1/16 Y kuadrat. Ya, inilah fungsi untuk PY. Maka dari itu kita peroleh PY ini memiliki fungsi 0 untuk Y yang lain, 1/16 Y kuadrat itu untuk 0 sampai dengan 4, dan 1 untuk Y lebih besar dari 4. Nah, inilah fungsi yang kita dapatkan. Ya, kita akan substitusikan ke perhitungannya. Maka pada saat P kurang dari sama dengan 5, maka ini yang terpakai 1 dikurangi P kurang dari 3, maka masuk ke batasan ini ya dek ya. Maka kita masukkan ke sini 1/16 Y kuadrat, 1/16 Y kuadrat, Y-nya itu 3 kuadrat. Ya, maka 1 dikurangi 9/16. 16 diambil 9 berapa mbak? 7 ya. Jawabannya 7/16. Oke ya, jawabannya itu adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilainya M. Suatu variabel acak kontinu X memiliki fungsi pulang sebagai berikut. Dikarenakan variabel acak kontinu X, maka P X itu adalah integral 8 min X per 32 dx sama dengan 1. Nah, ini terjadi pada saat X merupakan variabel acak kontinu. Ya, sehingga integral 0 sampai M, ini ya, 0 sampai M, 8 min X per 32 dx itu nilainya adalah 1. Ya, saya akan integralkan, maka menjadi, ini kan sama aja 8 per 32 ya, 8 per 32 X dikurangi 1 per 64 X kuadrat, dengan batasan 0 sampai M nilainya adalah 1. Saya substitusikan X-nya menjadi M, maka 8 per 32 M dikurangi 1 per 64 M kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas ke sana. Ini 0-nya nggak usah kita masukkan ya, karena jika X-nya kita substitusi 0, maka hasilnya 0. Oke, semua saya kali dengan 64 aja ya. Ini kali dengan 64. Maka menjadi 64 dibagi 32 itu adalah 2. 16M dikurangi M kuadrat dikurangi 64 sama dengan 0. Atau saya masukkan di sini M kuadrat min 16M plus 64 sama dengan 0. Lalu saya akan faktorkan, ini faktornya. M 64 itu 8 dikalikan 8 ya, min ya, min 8 tambah min 8 adalah min 16, min 8 dikalikan min 8 itu 64, maka nilai M-nya itu adalah 8. Gitu ya dek ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 4. Suatu variabel acak kontinu Z memiliki fungsi distribusi peluang berikut. Tentukan nilainya K. Dikarenakan Z merupakan variabel acak kontinu, maka nanti Fz sama dengan integral 2 ke 4 K min Z per 2 dz itu adalah 1 nilainya. Oke ya guys, saya integralkan langsung. Ini sebenarnya kayak gini deh. 2 per 4 ini sama aja setengah K. K di sini adalah konstanta ya, bukan variabel ya, dikurangi setengah Z. Nah, ini Z-nya adalah variabelnya di sini. Bukan dx, dz ya. dz itu sama dengan 1 ya. Setengah K jika diintegralkan maka menjadi setengah KZ. Dikurangi setengah Z saya integralkan menjadi 1 per 4 Z kuadrat. Dengan batasan 2 sampai 4 nilainya adalah 1. Ya, saya masukkan
pada saat Z-nya 4. 4 dibagi 2 itu adalah 2, 2K min 4 kuadrat 16, 16 dibagi 4 itu adalah 4. Dikurangi, saya masukkan Z-nya pada saat 2, maka K dikurangi 1, nilainya adalah 1. 2K dikurangi K itu adalah K min 4 ditambah 1 ya, maka menjadi min 3 sama dengan 1. Maka nilai K-nya adalah 4. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu variabel acak kontinu T memiliki fungsi peluang berikut. Jika P T kurang dari N adalah 3/4, maka nilai N adalah, oke ya guys, P T kurang dari N itu nilainya adalah 3/4. Maka dari itu sama saja Fn itu nilainya adalah 3/4. Bagaimana cara mencari Fn? Fn atau F kumulatif N itu adalah integralnya, ini ya guys, yang ini, 6 min T per 8 dengan batasan 2 sampai N. Karena kita mintanya sampai N, kurang dari N. Ini kita nggak tahu nih berapa. Ya, ini DP. Oke, maka ini kan sama aja 2 sampai N, 6/8 dikurangi 1/8 T DP. Saya integralkan 6/8T dikurangi 1/16T kuadrat dengan batasan 2 ya, 2 sampai N. Nilai Fn tadi 3/4 ya. Ya, saya akan substitusikan pada saat T-nya adalah N, 6/8N dikurangi 1/16N kuadrat. Dikurangi, saya substitusikan T-nya 2 ya, 6/8 kalikan 2 dikurangi 1/16 dikalikan 4. Oke guys, bagaimana ini? Saya samakan semuanya 16 aja ya Dek ya. Jadi saya samakan semuanya 16. Maka menjadi 12N dikurangi N kuadrat. Dikurangi, ini kan jadi 6 kalikan 2, 12 ya. Maka 24/16 dikurangi 4/16. Oke. Maka menjadi 12N min N kuadrat dikurangi 24 dikurangi 4 itu adalah 20/16 ya. Nanti kita kalikan ke sini. Ya, saya kalikan ya. 16 dibagi 4 itu kan 4 ya. 4 kalikan 3 adalah 12. 12N min N kuadrat dikurangi 20. Saya pindah ruaskan ke sana semua, maka menjadi di sini ya Dek ya. N kuadrat dikurangi 12N, 20 tambah 12 itu 32 ya, ditambah 32 sama dengan 0. Nah, sekarang saya faktorkan, ini N, ini 8, ini kalikan 4. Sini negatif, sini positif, negatif juga ya. Ya. Min 8 kalikan min 4 itu kan plus 32. Min 8 tambah min 4 itu min 12 ya. Maka nilai N-nya adalah 8 atau nilai N-nya adalah 4. Nah, ternyata dengan batasan tuh 0, 2 sampai dengan 6 ya. Maka yang memenuhi adalah 4. N di sini adalah 4 ya, Dek ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 6. Diketahui fungsi distribusi kumulatif suatu variabel acak kontinu sebagai berikut. Fungsi distribusi peluang variabel acak, ditanya F kecilnya, ini F besar ya. Kalau F kecil kayak gini namanya fungsi ya. Fungsi variabel acak kontinu. Kalau F-nya besar kayak gini namanya fungsi distribusi kumulatif. Kumulatif atau jumlahnya. Oke, jika kita mencari Fx dengan F kecil, maka nanti sama aja diturunkan ya. D per dx-nya siapa? F besar. Nah, ini rumusnya. Ya, kalian semangat ya. Oke. Ini 0 dan 1 saya tidak akan mencari ya, karena pada saat 0 itu diturunkan ya tidak bisa. Yang bisa diturunkan itu yang punya variabel. Berarti saya concern pada saat X lebih besar dari 2 tetapi kurang dari sama dengan 6 ya. Maka nanti Fx sama dengan turunan dari X kuadrat min 4X plus 4/16. Ya, oke. Ini kan sama saja
1/16 X kuadrat ya. Maka 2 dikalikan 1/16 X pangkat 1 dikurangi, ini kan sama aja min 4/16 ya. Maka 4/16, X-nya hilang. Nah, ini jadinya 1/8 X min 1/4. Inilah fungsi fx-nya. Oh, mintanya 8 ya, penyebutnya 8, sorry. Berarti yang ini saya buat bagi 22 aja ya. Nah, 2/8. Maka nanti fx-nya itu adalah X min 2/8. Ini untuk fungsi X lebih besar dari 2 tapi kurang dari sama dengan 6. Oke ya, jawabannya mana? Jawabannya itu adalah poin B. X min 2/8. Paham ya? Oke ya, kita masuk ke soal nomor 7. Tentukan nilainya K. Diketahui fungsi distribusi kumulatif. Ditanya K ya. Oh iya, ini kan batasannya kan 4-14 ya. Kalian boleh kayak gini sih. Untuk Z lebih besar sama dengan 4, tapi kurang dari 14, ini berarti kan sama aja F kumulatif 14 dikurangi dengan F kumulatif 4, gitu aja. Nah, ini udah F kumulatif, tinggal disubstitusikan, Z-nya itu adalah 14. Begitu deh, ya. Saya masukkan ya, berarti jadinya 28 dikalikan 14, dikurangi 14 kuadrat per K, dikurangi, kita masukkan pada saat Z-nya 4, 28 dikalikan 4. Oh, ini sama dengan 1 ya. Karena Z itu adalah variabel acak kontinu. Kayak gitu deh. Dikurangi 4 kuadrat per K itu sama dengan 1. Oke, saya lanjutkan. 28 dikalikan 14 itu adalah 392. Dikurangi 14 kuadrat itu 196. Per K ya. Dikurangi 28 dikalikan 4 itu adalah 112 ya, dikurangi 16 per K sama dengan 1 ya. 392 dikurangi 196 itu adalah 196, dikurangi 112 dikurangi 16, 96. Nah, ini kan sama dengan K ya, ini K kalikan 1. Oke ya, maka nilai K-nya itu adalah 100. Jawabannya adalah A. Lanjut ya. Nomor 8. Gunakan tabel distribusi Z untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 15. Ya, perhatikan kurva berdistribusi normal berikut. Luas daerah yang diarsir di bawah kurva di atas adalah, nah ini adalah udah terbaca ya, Z-nya itu min 0,85. Jika kalian melihat tabel ya, maka ini adalah lambang Z di sini, ini 0. Ini 0,01, sini 0,02, 0,03, 0,04, dan seterusnya. Ya, kita carilah yang min 0,8. Ini, ya, 5. Ya, ditambahin 0,05. Oh, ini guys. Nah, maka kita tarikkan. Kita tarikan ke sini. Nah, bertemu di sini. Ya, itulah min 0,85. Begitu ya, jawabannya adalah 0,1977. C. Paham ya? Selanjutnya nomor 9. Jika variabel acak Z N 0,1, ini artinya rata-rata, di sini adalah simpangan gitu ya. Z lebih besar sama dengan 1,12. Untuk tabel distribusi ini yang terdata itu adalah Z kurang dari sama dengan 1,12. Nah, kita punya rumus P Z kurang dari sama dengan 1,12 ditambah P Z lebih besar dari 1,12 itu nilainya adalah 1. Berarti kalau mencari P Z lebih besar sama dengan 1,12 itu artinya 1 dikurangi P Z kurang dari sama dengan 1,12. Nah, data yang ini itu bisa dilihat di tabel. Ya, kita lihat ini adalah Z, sini 0, sini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, dan seterusnya. Ya, kita lihat 1, ini 1,1 ya. 1,1 di sini, terus ditambahkan 0,02. Nah, ini data yang kita peroleh. Ya, ini ya. Maka 1 dikurangi
0,8686. Hasilnya adalah 0,1314. Nah ini guys, di pilihan ganda nggak ada ya. Coba kalian cari ya di rumah ya. Nah, mungkin Mbak ada kesalahan di mana, tapi Mbak datanya bacanya seperti ini deh. Kalian coba ya cek ya. Kita masuk ke soal nomor 10 dulu ya Dek ya. Pada soal 10 rata-ratanya itu adalah 60, simpangan bakunya adalah 20, tentukan peluang X lebih besar dari 53 kurang dari 65. Ya, jika yang ditanya P X lebih besar dari 53 tetapi kurang dari 65, maka ini sama saja dengan P. X-nya saya rubah dulu menjadi Z. Caranya bagaimana Mbak? Caranya rumusnya kayak gini ya guys. Ini adalah K ya, ini K-nya. K dikurangi, ini yang sisi kanan ya, dikurangi rata-rata, berarti Mbak kurangi 60, dibagi dengan simpangan. Nah, 20. Oke, simpangan baku ya. Berarti untuk yang sisi kiri itu ini K-nya 53. Saya kurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya 20. Nah, begitu. Maka nanti di P, Z kurang dari 0,25 ya. Z lebih besar dari min 0,35. Nah, data ini yang kita akan masukkan ke data tabel distribusi. Oke, makanya kalau udah soal kayak gini, rumusnya bagaimana Mbak? P, Z kurang dari 0,25 dikurangi P, Z kurang dari min 0,35. Ya, kita carikan ya di tabelnya. Pada saat Z 0,25, ini Z-nya ya, ini Z-nya. 0,25, 0, ini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,25. Ya, maka inilah hasilnya 0,5987 dikurangi min 0,35. Ini ya Dik ya. 0, ini berarti 0,01. 2, 3, 4, 5. Ya, inilah 0,05. Ya, inilah min 0,35. Oke, ini jawabannya 0,3632. Ya, tinggal kita kurangi aja ya. 7 kurangi 2 itu adalah 5. 8 kurangi 3 itu 5. 9 dikurangi 6 itu 3. 2. Ya, 0,2355. Jawabannya itu adalah poin D. Paham ya? Ya, lanjut ke soal nomor 11. Jika variabel acak X, N, rata-ratanya nggak tahu ya, simpangan bakunya ada, nilai PX kurang dari 137 adalah 67%, berapakah nilai rata-ratanya? Oke guys, untuk mencari P, X kurang dari 137, itu rumusnya adalah P, Z. Saya rubah menjadi Z dulu ya. Maka menjadi 137 dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Maaf. Ya, ini untuk mengubah X menjadi Z tuh rumusnya seperti itu ya. Nah, berarti P, Z kurang dari 137 dikurangi rata-rata dibagi dengan 50. Ternyata nilainya adalah 67% atau 0,67. Nah, kalian cari deh yang nilainya 0,67 itu berapa ya pada saat Z-nya berapa? Ternyata 0,67 nih ketahuan terjadi pada saat Z-nya 0,4 berapa nih saya hitung ya. Ini 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Nah, ini ya, ini 0,67. Jadi, 0,67 itu terjadi pada saat Z-nya sama dengan 0,44. Nah, berarti artinya 0,44 itu sama dengan 137 min. Rata-rata dibagi dengan 50, ya.
0,44 dikalikan 50 itu adalah 22. 22 dikurangi 137 sama dengan berapa, Dik? 115 ya. Iya, inilah rata-ratanya 115. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 12 dengan cara yang sama ya. Ternyata P X lebih besar dari 61 adalah 87,7%. Kita tahu bahwa P X lebih besar dari 61 ditambah dengan P X kurang dari 61 itu nilainya 1. Ya, berarti P X lebih besar dari 61 itu rumusnya 1 dikurangi P X kurang dari 61. Oke ya, saya akan mencari dulu P X kurang dari 61. Nah, maka nanti P X-nya saya rubah lagi menjadi Z. Nah, kurang dari, caranya bagaimana? 61 dikurangi dengan rata-rata, rata-ratanya itu 90, dibagi dengan simpangan baku bakunya tidak ada ya. Nah, terus, oh ya, hasilnya belum ada, gimana sih? Ini P X lebih besar dari 61 tuh hasilnya 87,7 ya. Saya masukkan di sini 0,877. Berarti kan dikurangi 1 sama dengan min P X kurang dari 61. Maka ketemulah P X kurang dari 61 adalah 0,123. Nah, begitu ya. Sedangkan P X kurang dari 61 itu adalah ini. Ya, maka kita cari Z yang jatuh nilainya di 0,123. Ya, ini ya, 0,123 ketemu di sini. Nah, berarti Z-nya berapa, Mbak? Saya gariskan ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, kayak gini ya. Berarti min 1,1 berapa nih? 0, 0,01, 0,02, 4, 5, berarti 0,06. Ya, inilah nilai Z-nya. Z-nya itu adalah min 1,16. Oke, maka min 1,16 sama dengan 61 dikurangi 90 dibagi dengan simpangan baku. Maka simpangan baku adalah negatif 29 ya, 90 dikurangi 61 dibagi dengan 1,16. Ya, hasilnya adalah 25. Begitu caranya. Oke ya, paham ya? Saya lanjut. Nomor 14. Sebuah mesin pengisi air minum diatur sedemikian hingga dapat mengisi gelas rata-ratanya itu adalah 200 ml dengan simpangan bakunya adalah 10. Gelas yang berisi air minum lebih dari 201. Ini berapa gitu ya, guys? Nah, P X lebih besar dari 201 itu artinya 1 dikurangi P X kurang dari 201. Berarti saya akan mencari terlebih dahulu pada saat P X kurang dari 201 menggunakan tabel nanti ya. Maka P X-nya saya rubah menjadi Z kurang dari 201 dikurangi rata-ratanya 200 dibagi dengan simpangan bakunya 10 ya. Maka P Z kurang dari 1/10 ya, 0,1. Saya akan mencari di tabel Z 0,1. Ini 0,1. Ini kan 0 ya, 0, 0,01. Maka jatuh di sini. Ya, nilainya adalah 0,5398. Kita masukkan ke sana ya. Maka 1 dikurangi 0,5398. Hasilnya adalah 0,4602. Kalau mintanya dalam bentuk persentase, maka saya kali dengan 100%. Ya, maka jadi 46,02%. Jawabannya adalah A. Paham ya? Nomor 15. Dalam ulangan matematika diperoleh rata-ratanya itu adalah 86, simpangan bakunya adalah 8. Sebanyak 18 siswa memperoleh nilai 64,8 sampai dengan 86,08. Jika nilai ulangan matematika berdistribusi normal, siswa yang mengikuti ulangan matematika sebanyak berapa? Gitu ya. Diketahui P X lebih besar 64,8 kurang dari
86,08 itu hasilnya adalah 18. Ya, yang ditanya adalah jumlahnya siswa. Oh, sorry. Berarti ini saya kalikan dengan S. S ini adalah jumlah siswa. Hasilnya adalah 18, ya. Maka saya akan mengubah menjadi bentuk Z. 64,8 dikurangi dengan rata-ratanya. Saya bagi dengan simpangan baku. Nah, ini berubah jadi Z. 86,08 saya kurangi dengan rata-rata. Dibagi dengan simpangan baku. Ya, dikalikan S. Hasilnya adalah 18. Maka nanti P, Z kurang dari, ini ya, saya operasionalkan 86,08 dikurangi 86 dibagi 8 itu adalah 0,01. Terus 64,8 dikurangi 86 dibagi dengan 8 itu adalah min 2,65. Ya, dikalikan banyaknya siswa adalah 18 ya. Saya akan melihat tabel pada saat 0,01 dan min 2,65. 0,01 ya ini. Dan ini adalah 0, sini 0,01. Ya, jatuh di sini ya, guys. 0,504 kanan dikurangi kiri ya. Dikurangi dengan min 2,65. Ini min 2,6 itu jatuh di sini. 5, 0, 0,01, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 0,05 ya. Saya cari di sini. Ya, ini dia ini. Nah, ya, ini adalah 0,004. Dikalikan dengan banyaknya siswa sama dengan 18, ya. 0,504 dikurangi 0,04 itu adalah 0,5 S sama dengan 18. Maka banyaknya siswa adalah 36 ya. Ya, oke. Silakan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Kita bahas 15 soal terlebih dahulu ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.